Niki kon gawe ya? Nggih. Ya apa gak iso kegel nang Habibie. Wis nasibe. Ayo terusno. Mak ini aku ini. Cerita apa tuh? Gak ngerti ceritanya aku. Enggak, ada kursi Bang Jukun, Bang. Nangge kono. Nggih. Enteng ya, Bang? Nafas tua. Gak iso. Kok iso ngliwati tek lho kok genahe. Wis kadung hobiku ya. Ngene. Nah, ngono Mem. Nggih. Ketok enggak, Mem? Nggih ketingal. Wis mendar Mas, cuma ngono. Nggih. Ayo rek, subscribe di 3 channel NR. NR keren untuk berkisah. NR kita untuk ngaji kitab kuning. NR Sejaningsun untuk refreshing. Link channel ada di deskripsi di bawah video ini. Oke, monggo di subscribe. Jangan request dan jangan sakit hati, iri dan dengki dengan meng-unlike video ini. Nyantai saja. Ayo subscribe biar perolehan subscribe-nya lebih banyak, makin luas, makin menyebar, dan saya semangat untuk mengupload video-video baru dan berkisah yang lain. Oke. Sopo ngomong iya mang? Cek ngalem sih. Cek iya melu. Kono, cawi, pipis. Kok gak adem man? Nggih. Adem ya. Adem ya? Nggih. Enggak ya cagak lah enak. Nggih. Wes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi dingin sekali rasanya dan anak-anak masih main sepak bola. Kesempatan ini akan saya pakai untuk berkisah lagi, bisa dibilang bisa dibuat pendek dan bisa dibuat panjang, tergantung dari si ngomong. Ya, sebenarnya cerita ini sebentar gitu aja. Saya akan berkisah tentang Syekhona Khalil. Sebenarnya bukan Syekhona Khalil sih. Orang yang apa istilahnya? Dapat kebarokahan Syekhona Khalil, dapat karomah daripada Syekhona Khalil. Ini orang dari Pemalang. Pemalang ini dari mana? Bukan Malang ya. Nah, Malang ini pacet retes kayak gini iki. Lah ini Pemalang, daerah Jawa Tengah. Namanya Soleh. Soleh ini sudah lama betul mendengar sosok Syekhona Khalil. Cerita dari orang-orang, cerita dari kiai-kiainya, dari orang-orang sepuh, bahwa sosok Syekhona Khalil itu bukan orang sembarangan.
Dan soleh ini berusaha keras untuk bisa mondok ke Syekhona Khalil. Baktiar iku sepatuan ta? Oh, kaos kaki ta. Ya, saya berkisah sedikit-sedikit sambil nonton sepak bola santri. Ayo silakan sini. Siapa yang mau ngambil? Ah, pinter. Yes. Joko, terus berani dhisik ya. Berani dhisik. Pinter. Kanan apa kiri? Wes, kanan. Karena tempatnya jauh. Pemalang, Madura itu ada enggak? Sangat jauh. Maka riskan kalau berangkat sendirian. Maka dia mencari bareng untuk mendapatkan beberapa teman yang punya tujuan sama, yang ingin mondok ke Syekhona Khalil. Nyarilah lama ke daerahnya, ke mana-mana. Lama belum dapat, belum ada orang yang niatnya sama, ingin mondok ke Syekhona Khalil. Nah, tiba saatnya yang namanya soleh itu menemukan orang yang punya tujuan sama, yaitu kepingin mondok nang Syekhona Khalil. Bukan satu orang, tapi dua orang. Seneng gak kira-kira soleh? Senang karena apa? Ada barengannya. Ada punya teman yang sama-sama mondok ke Syekhona Khalil. Kalau kamu berangkat ke Jakarta, ke Pemalang, atau kemana, besok berangkatnya sekarang pesen tiket. Gitu? Baik pesawat atau baik kendaraan bis atau apa, kereta api, sudah jauh-jauh hari pesen tiket. Nah ini dulu kan nggak ada tuh kereta itu. Sudah tradisi orang dulu, kalau mau tolabul ilmi, cari ilmu, maka diawali dengan apa? Tirakat. Gitu, diawali dengan tirakat. Banyak para ulama-ulama yang tersohor dulunya itu ketika mondok. Contoh saja seperti Mbah Manap, Ki Abdul Karim. Bayangkan dari Jawa Tengah, kalau nggak salah Magelang atau mana itu, menuju ke Surabaya dan menuju ke Bangkalan, itu jalan kaki. Nggak bawa uang, karena uangnya sudah dibelikan kitab. Punya uang 500, ketika katakanlah 500.000 saja, tapi saking kepingin beli kitab, dan harganya juga sama 500, udah, belikan kitab aja. Urusan nanti di jalan, urusan belakangan. Lah ini sama dengan Soleh dan dua temannya, itu sama. Dari Pemalang menuju ke Madura, itu jalan kaki. Namanya mondok gak sehari dua hari ya, perbekalan jelas banyak yang dibawa. Gitu? Banyak perbekalan yang dibawa. Mulai ada uang, mulai ada emas, mulai apalah, katakanlah titipan dari orang tua atau bekal yang diberikan orang tua. Gitu. Nah, jalan kaki sedikit, akhirnya tiba di Alas Roban. Kamu tahu Alas Roban di mana? Arek-arek iku ana sing ngerti ta? Alas Roban niku daerah ndi? Magetan. Siapa sih jawab iki? Yakin? Enggak, Magetan yakin? Yakin? Aku takon nang kancaku tak telepon ya. Yakin? Loh. Iya tak? Pokoknya salah hukumannya double-double loh. Loh. Kira-kira.
Gini. Ya apa ya? Modelnya ragu mboten men Yai. Cek gene. Wah. Wis kau. Kok langsung ragu mboten pun Yai? Alah. Wis terusno bal-balan. Wis pokoknya aku ngomong Magetan. Engko ana sing komen salah, kon tak doleki terus. Selagi komentar ku sik ana, jewe terus ya. Siapa mau Jaria? Kene. Wong ana Jaria kok Jaria dhewe iki. Kene, genae kaose tok ae NR. Jaria dhewe iki ya iki lho. Wes kono. Heran aku. Ya wis anggap Magetan ya. Atau nek kon mung Jawa Tengah ngono ya. Yes, pokoknya Alas Roban. Di area Alas Roban itu terkenal dengan banyak rampoknya. Itu ceritanya. Banyak rampok dan banyak begalnya. 3 orang yang calon santri mau mondok itu ternyata dari jauh sudah dikuntit atau diincar oleh rombongan perampok. Rombongan perampok. Kemanapun 3 orang calon santri Syekhona Khalil tadi, kemanapun diikuti oleh perampok itu tadi. Suruhan dari ketuanya, pemimpinnya. Nah, ketika memasuki Alas Roban, maka si 3 santri, calon 3 santri tadi dihadang oleh rampok. Tuh. Dihadang oleh rampok, diikat tangannya, didudukkan di pohon, di bawah pohon dan diikat di pohon itu. Ketika ditanya, saya rotok mundur ini. Saya bang, enggak tuh bang. Sekedar saya mem. Rotok. Yes mem, ini mem. Saya kata mem. Barangkali tipe orang yang kena rampok wajahnya pucat atau gimana? Kebanyakan itu orangnya pucat atau teriak-teriak atau melarikan diri atau menggigil ketakutan. Karena namanya rampok itu wajahnya mesti sangar-sangar. Namun seorang rampok wajahnya kayak Habibie ngono. Ya kasih dawedi ngono lho. Wajahnya sewangar, rambutnya dawa. Ibaratnya kalau sekarang pakai tato atau apalah gitu ya. Tapi tidak dengan Soleh dan 2 temannya itu. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apapun, nggak gemetar, malah lucu. Apapun tuh kondile? Ditanyai oleh perampoknya. Pemalang, Pak. Apa itu? Di bungkusan kamu itu. Disebutkan semua. Itu ada baju 4, kemudian ada roti, kemudian ada duit itu juga ada. Jere perampok gendeng tak ya bare iki ya. Tambah ditutunno, tambah jujur. Temannya itu juga gitu. Ya, bener tak? Itu ada rotinya. Iya. Terus ada uangnya juga. Tadi bilang ada uangnya bener. Iya. Kalau punya kamu itu apa? Hampir sama, cuma ada ketambahan punya saya itu. Itu dari ibu saya ada gelang emas. Jadi biasalah kayak gitu. Nggak ada rasa takut. Kamu kalau saya rampok, takut nggak? Enggak. Kalau tak rampas bareng kamu, takut nggak? Enggak. Ya ambil saja loh. Gitu aja kok repot. Ambil saja, saya biar meneruskan perjalanan. Gimana? Ya toh? Deal apa enggak?
apalah. Seluruh teman saya 2 orang ini, insya Allah nggak ada masalah. Nggak penting apa yang saya bawa. Yang penting adalah orang yang akan saya temui nanti. Gitu lah ya. Akhirnya, apa Bi? Hah? Ini lah. Gini. Nah, ini kesalahan tadi bilang Magetan. Ini oknumnya ini yang bilang Magetan. Yang benar Batang, Jawa Tengah. Ya. Teman-teman, ini namanya Habibi. Ya, anak Jagir sing sudah kena azab Allah apa? Sepanjang sejarah nggak pernah bisa mengegulkan kalau bal-balan. Nah, bisanya cuma nendang-nendang nggak bisa ngegulkan. Tak bilang azab karena keinginan seperti itu nggak hasil-hasil bisa ngegulkan. Sama anak kecil aja kalah dia. Ya, dia anak Jagir, ngaji di NR, sangat aktif, doakan dia ya, barokah manfaat. Ya, itu Habibi ya Nurul Ain ya sakin khayali. Itu lagunya Arab Mesir. Yes, kono. Batang mang, keliru mang dikoreksi dari awal dari Magetan mang ya. Sekarang ternyata Batang itu dari nanti. Jawa Tengah. Ya wis, sana. Awas kok dak salah maning. Sampai mana tadi? Ambil aja Pak Lik, nggak apa-apa Pak Lik. Ya lah, no wong saiki lak wedi ketakutan. Itu enggak. Ambil Pak Lik. Ini ada 2 bungkus atau ada buang barang 2 buntelan, udah ambil saja semuanya. Gitu loh. Kalau Pak Lik ingin uang, ini loh ada uang, ambil aja nggak apa-apa. Heran nggak perampok sama orang itu? Ini orang malah menawarkan dan pasrah, gitu loh. Ya wis, tak ambil. Tak ambil. Seluruh perbekalan kamu, tak ambil. Ya wis ambil. Nah terus saya ini gak dilepaskan dah. Gak, gitu. Ya wis, gak apa-apa. Ambil-ambilan gak apa-apa. Kalau memang situ mau. Gitu. Akhirnya ditaruh di dalam rumah perbekalan itu. Nah, menjelang maghrib atau setelah maghrib, ketua pemimpin rampok itu mendekati 3 calon santri Syekhona Khalil itu. Karena diceritai anak buahnya, heran. Kok ada orang dirampok gak takut kayak gitu? Akhirnya ditanya oleh ketuanya, ketua rampok. Cak, sampean apa istilahnya? Bener, perbekalannya sudah ditaruh di rumah. Iya, sampean gak takut? Situ gak takut? Enggak. Terus sampean katanya mau ke tempat seseorang melewati hutan ini. Iya. Itu yang penting buat saya katanya. Kalau urusan semua harta-harta sampean rampas gak ada masalah. Cak, penasaran. Sehebat apa sih orang itu? Ke siapa namanya? Ya itu sebut. Saya mau ke Syekhona Khalil di Madura. Terus diem. Siapa namanya? Syekhona Khalil, Cak. Ulangi lagi. Sembocak, balik ping pindho si anu ayo. Syekhona Khalil, Madura. Iyalah. Mari ngono. Diem. Ketua rampok dia itu diem. Ya wis. Kamu di sini aja dulu. Masuk ke dalam rumah, nggak bisa tidur ketuanya itu. Karena si ketua rampok itu punya guru, ya rampok juga, punya guru yang dulunya rampok juga, yang pilih tanding, nggak ada yang bisa mengalahkan, nggak ada yang ditakuti, tapi pernah takluk dengan Syekhona Khalil. Lalu gurunya ketua rampok itu tadi, bersumpah, saya bersumpah tidak akan pernah merampok, mengganggu Syekhona Khalil dan santri-santrinya.
siapapun, kalau murid atau anak buah saya yang mengganggu Syekhona Khalil sampai 7 keturunan, nggak akan ridho saya. Akan saya kejar, saya cari. Itu. Baru ingat yang ketua perampok tadi, punya guru yang punya sumpah tadi itu. Dari situ loh nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur bahwa beliau memahami betul malam itu sampai menjelang subuh nggak bisa tidur memikirkan keagungan Syekhona Khalil yang bisa mengalahkan gurunya. Yang mana gurunya rampok itu sudah menjadi ulama besar sudah. Ya, dulunya memang takluk dengan Syekhona Khalil. Gitu, sudah menjadi ulama. Akhirnya menjelang subuh, harta rampasan daripada 3 pemuda, teman Soleh itu tadi, Soleh dan teman-temannya itu, tiba-tiba dikembalikan ke Soleh itu. Cak, ya wis, gini aja Cak. Sampean ambil bekalan sampean, loh masih utuh. Enggak saya apa-apakan, enggak ada satu pun, 1 ringgit pun, 1 barang pun yang kurang. Semuanya utuh. Dah sampean teruskan ke Bangkalan. Sampean teruskan ke Bangkalan, salam saya ke Syekhona Khalil. Gitu. Kata Soleh, tumben ngono rampok kok lemah lembut gini. Ya, tadi bentak-bentak sekarang lemah lembut. Akhirnya melanjutkan perjalanan. Gitu loh ya. Dan sampai ke Syekhona Khalil. Selang beberapa lama, yang namanya rampoknya itu ternyata nantinya menjadi santrinya Syekhona Khalil juga. Gitu ya. Dan kedepannya di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, tokoh-tokoh yang saya kisahkan ini tadi menjadi kiai semua. Gitu ya. Seterusnya yang namanya kisah Soleh itu tadi, Soleh karena sudah mondok sudah lama, akhirnya sudah waktunya pulang. Nah, ketika pulang, Soleh itu mau naik haji, gitu ya, ke Tanah Suci. Dan di sana habis haji namanya berganti Alwi, gitu ya, Haji Alwi. Umumnya di sana gitu, di daerah Pemalang sana. Gitu ya, itulah barokah daripada cuma sekedar nama Syekhona Khalil gitu saja sudah bisa merubah semuanya. Baik tukang rampoknya, ketuanya, akhirnya nanti menjadi santrinya. Dah, itu kisah untuk kali ini. Gitu aja, wallahu a'lam bishawab. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.